la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada rasa takut. Enggak ada takut diancam-ancam. Ancam balik. Ya, ente jangan mau dibully, bully balik. Ya, tapi bil haq. Dengan cara yang hak. Dia membuli dengan keburukan, kita dengan kebaikan. Bully balik, tapi dengan cara yang baik. Kamu bodoh, iya kamu pintar, gitu. Gampang toh? Kamu sesat, ya sudah, kamu panitia kebenaran, gitu. Ya. Hadallah, Allah yahdik, semoga Allah kasih hadiah engkau, hidayah engkau. Kita bilang amin. Lo bersyukur dong didoain orang, susah amat. Ya. Baik, pada malam yang cerah ini atau mendung ini, semoga hatinya cerah ya. Kita akan mengambil manfaat dari salah satu karya terbaik Syekh Yusuf Nabhani dalam mengkompilasi bab-bab kemakrifatan ya. Kitabnya beredar luas, jadi dapat diakses, bahkan PDF-nya banyak. Diambil dari kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah Inda Aqtabis Sadat Sufiyah. Ini dikoleksi oleh beliau dari mutiara-mutiara setiap wali-wali yang selain Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, selain Syekh Abdul Qadir Jilani ada di sini. Hampir semua yang penting-penting dia masuk. Dan salah satu hal yang perlu diketahui, besok insya Allah kita haul ya, dan nanti akan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani langsung sebagaimana beliau menulis tentang dirinya. Nah, di situ salah satunya ada kalimat bahwa semua wali-wali adalah anak-anakku. Nah, maka yang kita tulis ini semua anak-anak beliau semua ini. Anak-anak Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa orang memandang tidak utuh kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Karena mereka memandang Syekh Abdul Qadir hanya sebatas imam thariqah. Sebagaimana orang-orang Yahudi, Nasrani memandang Nabi Muhammad itu cuma nabinya umat akhir zaman. Padahal Nabi Muhammad itu nabi awalan wa akhiran. Nabi awal, nabi akhir. Nabi seluruh manusia, seluruh umat, bahkan seluruh alam semesta. Nah, jadi dia tidak memberikan persepsi yang tepat kepada objeknya. Ya. Ini request dari Buya Yunal, terus tiba-tiba 3 Buya ini bersepakat. Ya. Atau ijma' sukuti ya. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah min Jawahir Al-Arif Billahi Ta'ala Sayyidi As-Sayyid Mustafa Al-Bakri. Ya, Mustafa Al-Bakri ini beliau guru mursyid daripada Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sammani. Ya. Beliau ini memegang beberapa thariqah tapi masyhur dengan thariqah Khalwatiyah. Ya, sanadnya sudah kita tulis itu di kumpulan zikir ya. Lahirnya 1600-an, yaitu masa-masa Syekh Abdul Rauf sudah tua lah ya. Kemudian di masa-masa Syekh Burhanuddin, Yusuf Al-Makassari, itu zaman-zaman itu ya. Ini sebelum saya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dan beliau lahirnya di negeri Syam, Damaskus. Damaskus itu didirikan oleh seorang raja namanya Damasyik. Itu kota Rum, disebut Rum Timur. Nah, di situ banyak orang berbagai agama dan kemudian menjadi mayoritas Muslim, bahkan Sunni, sampai kemudian hancur oleh perang saudara pada beberapa tahun yang lalu, sampai hari ini belum reda ya, walaupun presiden baru. Nah, imam ini Mustafa Al-Bakri ini, dia zuriat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lahir di Damaskus tahun 1688 ya, jadi akhir abad 17. Lalu hijrah ke
Al-Quds. Ya. Dia hijrah ke Al-Quds, ya. Rihlah lah sampai kemudian wafatnya bukan di Syam tapi wafatnya di Mesir. Ya, wafatnya di Mesir tahun 1749. 1749. Dan karya terbesarnya adalah muridnya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Abdul Karim Sammani. Ya. Dan beliau nulis banyak aurat, ya, hizib. Jadi banyak wirid-wirid yang kemudian beliau populerkan. Ada Al-Fathul Qudsi, ada salawat, banyak sekali, sangat-sangat banyak sekali. Dan dia termasuk orang yang sangat bagus memahami konflik tentang wahdatul wujud. Ya. Tentang wahdatul wujud tidak seperti ulama Yordan yang sekarang itu terlalu gegabah mengkufurkan persoalan wahdatul wujud. Kalau beliau menulis dalam kitab Al-Mawrid Al-Azab, ya, dalam mensyarah wahdatul wujud, itu sangat oke. Emang kalau ilmu ini dibicarakan bukan ahlinya menjadi tidak pas, ya. Orang kalam tidak belajar tasawuf dengan mendalam lalu bicara Ibnu Arabi, akhirnya dia mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya, kita menghindari itu, ya. Dan beliau ini termasuk rahal, ya. Orang rahal itu orang yang suka traveling, pindah-pindah. Namun kesibukannya berihlah tidak mengurangi kreativitasnya berkarya. Oleh karena itu, dia menulis tentang banyak hal, ya. Dan dari kitab-kitabnya itu dia menulis rasail-rasail. Disitulah Yusuf Nabhani menemukan ada kata-kata kunci tentang bab kemakrifatan yang tidak dijumpai di tempat yang lain, ya. Maka untuk beliau, guru dari guru-guru kita semua, Syekh Muhammad Karim Samman, ya, jadi Al-Bakri mengijazahkan Syekh Samman kepada Hussein As-Sindi, kepada Abid As-Sindi, Hayat As-Sindi, Abdul Ghani, dari Abdul Ghani kepada Ahmad Amin Ridwan kepada Syekh Abdurrahman Komango, kepada Syekh Abdul Qadim, kepada guru-guru kita Syekh Abdul Malik, Syekh Kanis, ya, Syekh Jihan, dan mereka punya murid, itulah muridnya mereka itu sekarang guru-guru kita. 3 Rizwan itu kesana semua tuh, ya. Itu jalur silsilah kita kepada Syekh Samman dan Mustafa Al-Bakri. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini jalur kita ke Al-Bakri, jalur panjang, Bia, tapi ini thariqat tarbiyah. Al-Bakri, turun kepada Sammani, turun kepada Hussein As-Sindi, turun kepada Abid As-Sindi, turun kepada Abdul Ghani. Abdul Ghani ini mursyid Naqsyabandiyah, tapi di dalam dirinya ada 40 thariqah. Abdul Ghani Al-Dihlawi Al-Mujaddidi, ya. Al-Mujaddidi, Mujaddidi berarti thariqah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Amin Ridwan Muhammad Amin Ridwan. Nah, dari sini kita punya beberapa jalur. Ini jalur Sumatera Barat. Syekh Abdurrahman, nanti aneh kecilin, ya. Abdurrahman ditulis dulu. Abdurrahman Kumango. Kumango dekat kampung Buya Aldo. Emang kampung Buya Aldo ini kampung orang tarekat dulu. Makanya Buya Aldo ini agak aneh dikit, ya.
Terus Syekh Abdul Qadim Belubus, ya. Syekh Abdul Qadim punya murid banyak sekali, ya. Syekh Kanis, ya. Dari Syekh Kanis turun ke anaknya, ke Buya Amilizar, ke Buya Hasan Basri. Turunlah ke orang-orang ini. Udah paham tuh posisi mereka di mana? Ngeri mereka ini. Terus Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik mana kita? Abdul Malik ini anaknya. Ini kata guru saya nih ya. Syekh Kanis itu lebih alim daripada Syekh Abdul Qadim. Tapi Syekh Abdul Qadim lebih tajam hatinya daripada Syekh Kanis. Buya Hasan Basri itu dia suluk kepada Syekh Kanis. Di sini kan Hasan Basri ya, bukan Uda Hasan. Buya Hasan Basri ini suluk ke Syekh Kanis. Habis itu suluk lagi ke Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik ngaji ke dia ngaji ke Syekh Abdul Malik. Jadi mudabbaj. Ini cerita beliau kepada saya. Ya. Kalau ada orang nanya fatwa, Syekh Abdul Malik bilang, itu tanya itu orang fakih itu. Fakih Hasan Basri itu. Dia lagi suluk, jadi dia suluk baru megang tasbih, orang konsultasi. Udah keluar ijazahnya dari Syekh Kanis. Lalu diijazahkan lagi oleh Syekh Abdul Malik. Ya. Syekh Abdul Malik ini punya murid, itu mulai dari yang tua-tua, sekarang yang paling tua tersisa, itu paling muda dulu, diijazahin umur 17, namanya Buya Rizwan Datuk Siri. Pemimpin Thariqah Naqsyabandiyah Samaniyah, ketua Jamiah Thariqah Mu'tabarah hari ini. Umurnya 72 masuk 73. Umur 17 diangkat jadi mursyid, nggak menunggu 40 seperti yang dipakai di beberapa kiai itu. Ya, ente sedang ngapain? Memfeodalkan tarekat. Nggak ada tarekat begitu. Guru ijazah langsung jalan. Nggak ada nunggu-nunggu. Kalau guru mengijazahkan tahun ini jalan, kiai lain nggak ada urusan. Oh, kalau di kita umur 40 itu kiai kamu. Di kiai kita umur berapa dikasih segitu jalan. Ya. Umur 50 nggak ada urusan. Tergantung syekhnya. Bahkan kita punya sahabat senior baru umur 70 dapat ijazah. Ada juga. Tadi 17 sama ini 70. Beda jauh? Beda jauh. Jadi bedakan budaya dengan thariqah. Jangan sampai budaya mengatur-ngatur thariqah. Kalau belum 40 nggak boleh ngangkat murid. Ini orang kurang piknik ya. Itu budaya. Bukan thariqah. Di thariqah boleh. Ada orang jamin umurnya 17, nunggu umur 40 dulu, dijamin gak dia hidup? Sembarangan nih orang ngomong ya. Seharusnya dia nggak usah masuk-masuk. Ini kan wilayah ijazah itu wilayah mursyid tertentu. Tergantung suka-suka gurunya. Kecuali gurunya kasih tulis itu. Kamu tidak boleh mengijazahkan murid kecuali umur 40. Ini nggak ada. Ya. Syekh Abdul Malik tadi murid-muridnya siapa? Syekh Rizwandi 3 ya. Rizwan, nah itu 3 Rizwan itu. Itu yang masih hidup. Tapi Rizwan itu hanya satu yang langsung ke Syekh Abdul Malik, selebihnya murid Buya Hasan. Tapi Buya Rizwandi yang sekarang yang paling tua itu juga murid dari Buya Hasan Basri. Ayahnya juga murid dari Buya Hasan Basri. Syekh Abdul Malik dalam fikih ngambil ilmu ke beliau, dalam tasawuf Buya Hasan Basri ngambil itu kepada Syekh Abdul Malik. Ya. Syekh Abdul Qadim punya murid lagi namanya Jihan atau Jian. Turun ke Buya Masri. Masih hidup kan? Nah ini, beliau-beliau inilah yang ijazahin kita. Ya, yang duduk depan antum ini, yang umurnya baru 39 tahun. Kalau ente emang 40 tahun ya sudahlah carilah mursyid lain. Setahun lagi. Kalau hijrah kan sudah. Hijrah mah sudah ya. Ya, kita agak bingung juga dengan orang-orang yang kok punya ngatur-ngatur ijazah kita itu gimana ceritanya itu.
ngatur-ngatur guru kita gitu. Ya, itulah aneh. Nah, ini jalur thariqah di Sumatera Barat. Nah, ini ada jalur ijazatan. Jalur ijazatannya agak unik ya. Ada jalur Syekh Yasin, ada jalur ulama lokal kita di sini. Syekh Amin Ridwan punya guru namanya Mukhtar At-Tarid. Jadi ngaji sanad dulu ya, biar otaknya agak nggak terlalu panas lah. Mukhtar At-Tarid ini ulama Bogor, tapi keturunan Syarif Hidayatullah, lama di Mekah dan mungkin wafat di Mekah. Dia salah satu murid terbaik Syekh Muhammad Amin Ridwan. Syekh Amin Ridwan ini punya kitab Shalawat Dalail, hampir semua sanad kita lewat beliau. Beliau orang Madinah. Cara baca yang di kampung Buya Aldomi, termasuk kampung saya, itu persis sama seperti yang saya terima ijazahnya dari jalur Madinah, yang di Madinah sekarang. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu. Iramanya begitu. Ternyata irama pun pakai ijazah musalsalat dia, ya. Syekh Mukhtar At-Tarid, kalau jalur Syekh Yasin ya, beliau langsung Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan juga kepada khalifahnya namanya Syekh Ahyad Al-Bogori. Nah. Alhamdulillah Al-Faqir punya jalur lain. Syekh Mukhtar At-Tarid punya cucu, ponakan juga oleh Syekh Ahyad, namanya Syekh Abdul Haq Al-Hamidi. Umurnya meninggal 119 tahun. Al-Hamidi. Bahkan beliau jumpa dengan beberapa anak-anak auladnya. Auladnya Syekh Muhammad Amin Ridwan. Ya. Apa saya salah dengar, beliau katanya juga pernah jumpa dengan Syekh Muhammad Amin Ridwan ini. Wallahu a'lam. Kalau iya berarti sanadnya Ali ya. Apa saya salah dengar dulu. Tapi kalau yang saya dengar, beliau mengatakan saya jumpa di Madinah Syekh Amin Ridwan gitu. Tapi Amin Ridwan ini kan ada anaknya, ada ayahnya. Di Madinah dikenalnya dengan dua thariqah, thariqat Qadiriyah dan Jazuliyah. Maka disebut Syekh Dalail. Apa sebutannya? Syekh Dalail. Pusing nggak lihat tulisan begini? Selamat pusing. Nah, ini kepada Al-Faqir ya. Nah, ini Sya'rani. Nah, baru ke kita. Tanda tanya. Karena belum 40 katanya Bia. Ini jalurnya, oke? Kelihatan Al-Bakri, Sammani, Husain As-Sindi, Abid Sindi, Abdul Ghani, Al-Mujaddidi, Muhammad Amin Ridwan. Ini pecahnya begitu. Ini baru satu versi. Nanti ada versi Abdul Rabb Nazari, ada versi. Ini yang saya ingat aja. Dan ini sanadnya sudah ditahqiq. Sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Nah, dengan sanad ini kita membaca kitab ini. Wa bihadhil asanid wa bihadzal isnad. Jadi ketika saya sebut wa bihadzal isnad al-muttasil ilal imam fulan, dengan silsilah guru kami yang bersambung kepada imam fulan, itu maksudnya silsilah begini. Kalau ke Al-Bakri berarti melalui jalur Samani Al-Bakri, gitu ya. Kalau kitab yang lain nanti jalurnya lain lagi. Kadang kita ingat silsilahnya, kadang kita nggak ingat. Ini yang saya ingat, ya. Dan ini sudah ditahqiq dan sudah diisbat ya. Famin jawahirihi radhiyallahu taala anhu al-hijab al-a'zam. Hijab yang a'zam. Siapakah yang disebut hal hijab al-a'zam? Huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Qauluhu fi syarhi ala salawati Sayyidi Abdussalam Ibni Mashis. Masih ingat di akhir kitab buku hikam yang kita terjemahkan, ada salawat Masyiyah. Itu salawat ma'rifat. Salawat ilmu, kajian-kajian kemakrifatan. Beliau, ya, jadi kitab ini unik. Ini kitab ditulis oleh gurunya Imam Syazili, tapi hampir semua thariqah memakai sholawatnya. Nah, ini orang kalau sudah melewati fanatisme thariqah dan mazhab, nggak seperti sekelompok orang, ya, nggak mau memakaikan wirid-wirid selain wirid syekhnya, ya. Beliau menjelaskan di Salat Ibn Mashis, ya, kan ada kalimat. Nah, apa kalimat di Salat Ibn Mashis? Ini kalimatnya. Waj'alil hijabal a'zama hayata ruhi wa ruhahu sirra haqiqati. Waj'al al-hijab al-a'zam, dan jadikanlah al-hijab al-a'zama, waj'al, apa arti waj'al? Jadikan. Hijab a'zam, siapa hijab a'zam? Sayyidina Muhammad SAW. Hayata ruhi, hayata ruhi, menjadi sifat hayat daripada ruhku. Apa arti hayat? Sifat hayat atau sifat hidup dari ruhku. Artinya kita nggak bisa tenang, nggak merasakan hidupnya ruh, hidupnya nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ruh kita. Nurnya itu memancar, terasa. Bahkan disebutkan waruhahu, dan jadikan ya Allah. Ini satu tadi al-hijal azam. Yang kedua ruhahu. Ruh siapa? Ruha al-hijab al-azam. Sirra haqiqati, menjadi sir haqiqati. Ya, sirrul haqiqah. Sir hakikatku. Itulah maka ada salawat nurmu, syahadat yang diartikan versi Nur Muhammad dan Ruh Ahmad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna ruhahu al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam hiyal mumiddatu li sairil haqa'iq. Nah, ketahuilah, kata beliau, ruh Nabi itu, ruh Ahmad, ya, kita sebut apa? Ruh Ahmad. Dia punya sifat mumiddah. Mumiddah. Apa arti mumiddah? Melimpahkan kepada seluruh makhluk nurnya ala qadri isti'dad, tapi tergantung sekuat apa kesiapan kulli wahidin minal khalaik. Sebesar apa wadahnya, sekuat apa dia tahan banting. Ya, contoh, saya mau tuangkan air di sini 1 baskom, itu percuma atau gimana? Gelasnya hanya segini, saya tuangkan 1 baskom besar, 1 gayung, tumpah atau tertampung? Tumpah. Oleh karenanya ilmu itu bertahap-bertahap. Untungnya gelombang otak kita dan sel-sel di otak kita ini dia dapat berkembang. Hari ini dia dapat paham 2, besok boleh 4, besok boleh 7, besok boleh 17. Untungnya ini. Itulah yang disebut hayata ruhi. Tolong jadikan hijab a'zam sebagai
sifat hayatku, sifat hayat di ruhku, sehingga dia berkembang terus, tidak stagnan. Ya, yang hari ini thariqat sudah menjadi stagnan, membosankan, ya, menjadi pakaian orang-orang tua aja, ya. Udah berapa tempat kita safar, hampir semua kiai itu mengatakan bukannya thariqat buat orang tua-tua. Kiai lah yang ngomong. Kalau kiainya punya paham begitu, kira-kira santrinya bagaimana? Dan ini sudah puluhan kali dengar orang kalau hafiz Quran gak usah thariqat-thariqatan, Quran aja. Seakan thariqat itu bertentangan dengan Quran. Saya kasih data. Dari saya dulu di kampung, saya kasih data sampai sekarang kita udah bosan ngulangin itu. Aneh ulang-ulang buat ente. Buat ente simak-simak nanti ya. Apakah kalau orang sudah baca Quran, hafiz Quran, gak perlu berthariqah? Kita cek ya, sanad Quran manusia yang ada di hari ini, itu kebanyakan bersumber nyampe ke Syekh Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari, dia jami' li jami'i asanid turuq as-sufiyah wal mazahib al-fiqhiyah wal qiraat al-Qur'aniyah sab'ah. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari yang menjadi pegangan sanad hampir semua orang yang hafiz Quran, dia adalah mursyid tarekat, dia ahli qiraat, dia seorang ahli fikih. Semua tarekat di zaman dia punya silsilahnya. Dan dia bertarekat. Itu dulu Zakaria Al-Ansari. Indonesia deh. Pesantren yang tua tahfiz Quran apa Bu ya di Jawa Tengah? Kudus. Yan Bu. Ada Mbah Arwani. Mbah Arwani ya, qaddasallahu sirrahu. Ya, beliau seorang mursyid layak dapat takdis, qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau hafiz Quran. Kalau santri sudah hafaz Quran, maka dia ijazahkan dalail khairat dan ditalqinkan tariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Yang zikirnya setiap hari 5.000 itu. Sebelum Buya revisi Buya. Buya kan tukang revisi. Gimana? Apakah beliau mengatakan seperti yang dikatakan orang itu hari ini? Kalau sudah Quran sudah, nggak usah yang lain. Ma ra'yukum? Itu di Jawa Tengah. Nggak usah deh jauh-jauh kampungan aja deh, Sumatera Barat. Di kita juga ada pesantren tua, surau tua, gobah tua, Syekh Abdurrahman, ya, Batu Ampar. Mirip kayak di Madura kan? Madura kan juga ada Batu Ampar kan? Syekh Abdurrahman langsung ngambil ke penulis nazam Aqidatul Awam ya, mengambil mazhab Syafi'i, mengambil akidah Asy'ari dan qiraat dan beberapa sanad-sanad aurat dari Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, penulis Aqidatul Awam. Beliau bikin ma'had, bikin zawiyah, bikin surau, bikin pesantren di Sumatera Barat. Selesai muridnya, bahkan belum selesai muridnya tahfiz Quran langsung dikasih zikir tariqat Naqsyabandiyah. Suluk bulan Ramadan, 40 hari atau 10 hari. Lalu sebelum pulang muridnya diajarkan cara baca salawat jazuliyah, dalailul khairat. Gimana? Lebih ngerti mereka apa kalian yang mengatakan gak usah kalau udah berquran? Kecuali ente sudah sampai pada makam Qutbaniyah. Seperti Imam Syafi'i. Dia baca satu ayat sekali muncul makna 70 kali. Kalau Qutbaniyah kan rohaninya langsung ke Rasulullah SAW. Nggak perlu thariqah lagi. Orang udah ketemu Rasulullah. Itulah yang terjadi pada Sidi Ahmad Tijani. Apa kata Rasulullah kepadanya secara rohani? Rasulullah kan rohnya masih hidup. Jadi kita masih boleh jumpa rohani Rasulullah. Yang nggak mungkin jumpa fisik. Ya, kecuali dia yatajassad. Dia menjelma. Menjelma? Mana mungkin Rasulullah menjelma?
Ane mau tanya sama antum nih ya. Syaitan boleh menjelma? Malaikat boleh jelma? Lebih afdal Nabi atau syaitan? Lebih afdal Nabi dari atau malaikat? Jika malaikat syaitan boleh melakukan tamatsul, menjelma, yatajassad, berjasad dalam sosok seseorang, masa Rasulullah nggak boleh? Kalau enggak, kita nggak faham Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni Nabi sebut-sebut? Karena dia melihat Nabi, walaupun dia tidak jumpa secara fisik. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan semua imam yang dituliskan di kitab ini, dia mengalami pertemuan dengan Rasulullah ya manaman wa yaqzah. Ini kitabnya. Ya, antum dari Brunei kan? Ya, saya dengar sudah mulai ada yang menyatakan sesat kalau ada orang meyakini jumpa Nabi secara yaqzah. Ini kita kasih tahu kepada yang mengatakan sesat. Katanya di Malaysia sudah mulai ada 1-2. Jangan sampai di MUI ada begitu ya. Pertemuan rohani bukan bab akidah. 1. Ru'yatun Nabi, manaman wa yaqzah, mimpi jumpa Rasul. Jumpa Rasul dalam keadaan mimpi ataupun jaga, itu bukan bab akidah. Oke? Itu bab apa? Bab tajribat ruhiyah. Pengalaman-pengalaman ruhani. La yata'allaq bid-dalal, dengan sesat, wala bil haq, enggak ada urusannya. Enggak ada urusan dengan firqah, Ahlussunnah kah, Syiah kah. Bahkan kata Ghazali, orang kafir aja boleh mimpi Nabi. Bahkan ada orang kafir jumpa Nabi nyata. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan ini tidak merubah apa-apa. Dan ini kita juga ingin mendewasakan umat. Bahwa orang mimpi Nabi itu nggak spesial, biasa aja. Jangan terlalu mengkultuskan orang itu. Kenapa? Baru mimpi Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab jumpa. Tapi dia nggak beriman. Nggak ada efek sama sekali. Paham? Ya. Tapi ada orang yang jumpa, ada interaksi rohani yang tidak berasal dari angan-angan halusinasi. Itu ada ilmunya. Ya, ada indikator benernya, ada salahnya. Nah, Ruh Ahmad itu dia kalau dibuat ilustrasi, kita ambillah Quran. Quran menggunakan matahari itu sirajan atau nura. Waja'ala syamsa diya'an. Ya, ada lagi yang lafaz diya'an, so? Dan ada sirajan, oke? Ya. Sirajan. Kalau bumi, kalau bulan wal qamara nura. Nura atau munira sama. Coba perhatikan. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Terus wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Rasulullah itu disebut di Quran dengan sifatnya matahari. Apa sifat matahari? Matahari itu bahasa Inggrisnya apa? Sun ya. Dia punya sifat siraj, bersinar, terang. Ada moon ya, O-nya 2 ya. Pura-pura bodoh ya. Emang bodoh. Nur atau munir. Dan Allah menyebut sifat matahari dan bulan itu untuk Rasulullah SAW. Wasirajan munira. Makanya kita baca di mahal qiyam, anta syamsun, anta badrun. Ini orang kalau nanya apa dalilnya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Bal sirajus syamsi wa nurul qamari min sirajihi wa nurihi. Sallallahu alaihi wasallam ya. Nah,
matahari itu membantu hidup alam semesta nggak? Tanpa ada matahari, itu pohon-pohon bisa tumbuh? Kulit kita bisa tumbuh lagi? Maka kita pagi-pagi menyerap sinar matahari. Cuma kita nggak ngomong, ya al-madad, al-madad, ya syams. Nggak. Tapi kita melakukan itu lebih gila daripada al-madad. Ya, betul nggak? Jadi bagaimana cara supaya koneksi mumiddah ini, limpahan itu terasa zahir batin? Kalamkan al-madad, al-madad ya Rasulullah. Ya, jangan sama seperti pohon-pohon, dia nggak pernah ngomong al-madad. Nah, ketika saya mengatakan pohon tumbuh asbab sinar matahari, itu syirik nggak? Syirik nggak? Halo? Hah? Kita mengatakan begitu syirik nggak? Enggak. Lebih afdal wali atau matahari? Lebih afdal Nabi Muhammad atau matahari? Kenapa istighasah matahari untuk para pohon-pohon itu boleh, tapi istighasah bisyams al-haqiqi Sayyidina Muhammad tidak boleh? Karena nggak paham bab ini. Ya. Jadi ketika matahari menyinari alam, itulah gausiyahnya. Itu gausiyahnya, Bu ya. Dan alam kemudian coba lihat burung pohon-pohon, pasti dia pucuknya mengarah ke timur atau mengarah ke mana sinar matahari muncul. Dan itu pohon-pohon nggak jadi musyrik. Jadi ketika kita kemudian mengatakan itu tentang matahari, ente bilang nggak syirik. Kenapa? Semua kita tahu bahwa sinar matahari itu adalah ciptaan Allah. Saya mau tanya, orang yang mengatakan al-madad ya Rasulullah, khuz biyadi ya Rasulullah, ambil tanganku ya Rasulullah, dia tahu nggak Rasulullah itu ciptaan Allah? Tahu. Terus kenapa dituduh dia musyrik? Atau yang mengatakan bahwa tabarruk dengan athar Nabi itu syirik akbar seperti tertulis dalam kitab Saleh Fauzan yang diajarkan di pesantren modern itu. Kalau lembaga pendidikan harusnya terbuka, ya. Kalau dikritik, buatlah kajian. Jangan ngancam-ngancam Buya Asfi, aneh ancam balik ente. Ya, jangan coba-coba ganggu. Kita nggak ganggu pesantren-pesantren itu kok. Ada pesantren yang mau berubah, Darul Qalam 3 berubah. Aneh nggak pernah ganggu Darul Qalam. Mereka aja mau berubah. Tenang, kita bedah nanti secara terbuka kitab akidah yang ada di pesantren-pesantren Indonesia tanpa ada rasa sungkan. Kalau itu lembaga pendidikan harus open mind. Jangan coba ancam-ancam orang. Kita S1, S2, S3 bahas akidah orang semua dan dia nggak ada yang tersinggung. Ya kan? Yang tersinggung ya ini bab ilmiah, ente pakai perasaan kan lucu. Ilmiah balas ilmiah, kalau perasaan pakai perasaan. Ya kan? Bab hukum, ente sudah mencemarkan yayasan aneh. Loh, ente mencemarkan akidah santri se-Indonesia. Bahwa akidah Ahlussunnah itu maulid tidak bid'ah. Karena maulid bukan bab akidah. Dia babnya bab uruf dan bahkan boleh masuk wilayah fatwa fikih. Apalagi, tabarruk bukan bab akidah, dia masuk ke bab fikih. Tawassul bukan bab akidah, dia masuk ke bab fikih. Yang masukin itu ke bab akidah, itulah kitab akidah yang ente ajarkan itu. Ya, itu yang berbahaya. Nah, harus beda-beda kamarnya. Telat dia nyampein, Bu ya. Nyampein WA Bu ya itu. Oh, kalau saya tahu lebih awal, saya tantang langsung. Ya. Dikira kita mengganggu yayasan dia. Justru mereka sudah mengganggu kebeningan akidah Ahlussunnah yang sudah diajarkan di negeri ini. Yang paling lucu, ya,
ada yang orang bapaknya NU, dia bilang, anak saya sekolah di pesantren modern, pulang-pulang masih yasinan. Tuh kan, ente nggak paham, akidah tuh nggak ada urusan sama yasinan. Yasinan itu nggak ada urusannya dengan akidah ahlus sunnah, itu tradisi. Sama dengan waktu di pesantren kita ini, jadi jangankan pesantren ente, pesantren aneh aja dikritik kok. Diskusi kuat, hebat kita dengan kiai kita dulu, dengan senior-senior kita. Di bab ilmu itu adab dipakai, tapi kalau sudah babul hak, la haya'a. Gak ada boleh rasa takut-takut, sungkan-sungkan, gak boleh. Kita terbuka-terbuka. Kalau nanti terbukti kita salah, kita minta maaf dan kita terima dia. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Atamanna, aku berharap, an aral haq, yakhruj min lisani aduwi. Aku berharap melihat kebenaran keluar dari lisan musuhku. Kalau ente kan nggak mau, takut sepi pesantrennya nanti, ya, takut sepi majelisnya, takut sepi torikohnya, kan begitu. Kalau wali Allah kan la khaufun alaihim walahum yazanun, kenapa takut? Ya, jadi ikhwah fillah, ya, ini manhaj yang diajarkan guru saya. La khaufun alaihim walahum yahzan. Gak ada rasa takut. Gak ada takut diancam-ancam. Ancam balik. Ya, ente jangan mau dibully, bully balik. Ya, tapi bil haq. Dengan cara yang hak. Dia membuli dengan keburukan, kita dengan kebaikan. Bully balik, tapi dengan cara yang baik. Kamu bodoh, iya kamu pintar, gitu. Gampang toh? Kamu sesat, ya sudah, kamu panitia kebenaran, gitu. Ya. Hadallah, Allah yahdik, semoga Allah kasih hadiah engkau, hidayah engkau. Kita bilang amin. Lo bersyukur dong didoain orang, susah amat. Ya. Itu nggak pantas tuh dipanggil buya tuh, buaya. Ya alhamdulillah, ya. Kita sebut. Betul? Adakah matahari menjadi berkurang cahayanya kalau orang bilang panas amat sih hari ini? Berkurang nggak deh? Ini nggak ada urusan. Ya. Apalagi yang jualan itu kan lucu-lucu ya, jualan es. Kan ngeluh, dia lupa selama ini hidupnya enak. Jualannya laku. Giliran musim hujan tuh, giliran saya bawa barang banyak hari hujan. Giliran saya bawa dikit panas. Tuh. Ngeluh dia. Apakah matahari tersinggung? Enggak tersinggung lah. Ya. Itulah yang dimaksud. Ya, itu dia. Inna ruhal Muhammadiyahiyal mumiddah lisairil haqa'iq. Jadi berdoalah, pakai sholat masyisyah ini. Kita enggak usah, kalau emang lembaga itu lembaga besar, masa terganggu sama arozi yang kecil ini? Ini kan? Kalau serius, kalau banyak di situ dokter-dokter ulama-ulama, bahaslah kitab itu. Kita sudah bahas dari tahun 2015, saya langsung ngomong ke salah satu dokternya. Bahkan 2006 saya sudah sama-sama ikut daurah dengan Syah Hasan itu, kita ngaji Syah itu, kita udah sampein. Nggak tahu nyampe enggak. 2015 kita sampai lagi langsung. Karena salah satu dokter dari yayasan itu mengatakan apa? Tabarruk syirik ar-razi. Kita bacakan hadis Nabi Sahih Bukhari. Bahwa para sahabat yatabarraku Nabi wudu'in Nabi. Dengan bekas wudhu Nabi. Bi athari wudu'in Nabi. Kalau mereka nggak dapat, mereka ambil tangan temannya terus diginin ke mukanya. Dan Nabi kalau mengeluarkan dahak, dahaknya nggak ada yang jatuh. Itu air ludah dan dahaknya diambil lalu para sahabat berebut. Ketika berwudu kadu ayaqtatilu. Mereka itu hampir bunuh-bunuhan. Yadullu ala syiddati hubbihim bi atharin Nabi. Mereka betul-betul cinta ke Nabi. Kalau hari ini terjadi, ente hidup di zaman itu, kira-kira gimana? Orang akan bilang, nggak boleh kultus-kultus. Kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan begitu. Jadi orang-orang begitu kalau hidup di zaman Rasulullah, akhsha an takuna anta min a'da'in Nabi, akan menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Mengerikan nggak? Ngeles dia. Apa kata dia?
Enggak, ini hadza khas lin Nabi. Cepat dia, dokter dia. Cepat dia ini merubahnya. Ini khusus buat Nabi. Kita tanya balik, ente usuli enggak? Dalam usul fikih tidak ada taksis kecuali ada qarinah takhussuha. Ada qarinah yang mengkhususkannya. Mana qarinahnya kita tanya? Bingung juga dia. Tadi dia bilang syirik, habis itu dia bilang boleh khusus buat Nabi. Berarti syirik yang boleh. Berarti Nabi mengajarkan syirik yang boleh. Astagfirullahaladzim. Itu dipertahankan dan sampai ngancam-ngancam Buya Asfi, Buya Aldo. Diancam nih karena di samping saya kiri kanan ada beliau berdua. Mohon maaf Buya, jadi antum terikutkan. Nyesel nggak? Buyanya ngajak ngopi, dia ngancem. Dia kira aneh takut diancam-ancam. Aneh bedah isi kitab akidah ente nanti. Seperti kita sudah bedah 2020, coba kita masih sebut ini di kitab pesantren modern. Tenang, nanti aneh bedahnya di pesantren yang sudah merubah itu. Nih loh contohnya, ini ada pesantren yang sudah merubah. Dan dia nggak pernah kehilangan santri. Santrinya nggak berkurang. Kalau itu yang ditakuti. Oh ini sebagai wawasan. Wawasan muqarrar beda nggak? Jadi benarlah Buya Asfi bilang kalau wawasan ya harusnya kitab Syiah masuk dong, Khawarij masuk dong, Mu'tazilah masuk dong. Kalau kok cuma kitab mereka aja yang masuk kan? Kejujuran itu perlu ya. Ini zaman sudah beda. Ya sorry ya. Ini karena masuknya bab kepada al-mumiddah. Ya. Ini sudah ada yang jantungan di bawah ini. Terame lagi, ayo bikin rame kita. Kalau rame bicarain Rasul kan Kak Sor. Ente ridho nggak ada orang mengajarkan anak-anak kalian bahwa ihtifal bil maulid itu tasyabbuh bin Nasara. Merayakan maulid itu sama dengan meniru Natalnya orang Nasrani. Ridho nggak? Ridho nggak? Ganti kitabnya. Ganti kitabnya sudah susah amat ya. Yang nggak boleh diganti itu Al-Quran, Sunnah. Sunnah aja boleh diganti kalau hadisnya dhaif. Bahkan kalau udah sahih, nggak sesuai dengan siyakul kalamnya, boleh diganti hadisnya dengan hadis yang lebih relevan. Ini coba kitab orangnya masih hidup juga, belum ketahuan juga dia matinya nanti su'ul khotimah apa husnul khotimah. Terus diganti, kita bahas kitabnya, ente tersinggung ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aneh mau tanya, selain Al-Quran boleh nggak dikritik? Selain Rasulullah boleh nggak dikritik? Jadi aneh boleh nggak ngeritik Saleh Fauzan, Ibnu Taimiyah? Boleh? Ya udah kita kritik aja ntar ya. Terus kenapa ente jantungan kalau aneh bahas begitu? Emang beginilah anugerah dari Allah juga gimana? Summa qala inda qawlihi wa haqiqatuhu jami'u awalimi. Ya Allah jadikan ya hakikatnya adalah seluruh alamku. Wa ja'al haqiqatahul Muhammadiyah. Hakikat yang mana? Hakikat Muhammadiyah ya. Haqiqatul haqa'iq. Itulah hakikat dari segala hakikat atau disumber dengan sumber hakikat. Yanmu raqa'iq, tempat terbitnya raqa'iq ya. Wa majmu'ud daqa'iq, terkumpulnya daqa'iq. Jami awalimai zahirah wal batinah. Terkumpul pada diri baginda seluruh alam baik yang zahir dan yang batin. Ini kultusan enggak begini nih? Enggak, ini bab tentang ma'rifatul wujud. Mengenal wujud, bukan i'tiqad, nafi dan isbat. Ya. Litastamidda minhu sallallahu alaihi wasallam kullu dzarratin min dzarrati wujudi. Jadi
Nabi itu sebutannya apa? Al-Haqiqah Al-Muhammad. Ini bahasa Arabnya kita tulis ya. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah atau Hakikat Muhammad. Ya. Kalau di Indonesia Muhammadiyah jadi organisasi besar. Berkah nama Muhammadiyah itu. Ya. Hakikat Muhammadiyah itu disebut juga dengan Hakikatul Haqa'iq. Hakikat dari segala, hakikat kita apa? Ruh. Ruh kita ini berhakikat bersumber dari ruh Sayyidina Muhammad SAW. Maka disebut beliau Abul Arwah. Paham? Ya, suaranya kencang nggak nih? Begini. Aman? Ya, disebut Hakikatul Haqa'iq. Yanbu'ur Raqa'iq. Oh, macam-macam. Majmu'ud Daqa'iq. Jami' Awalim. Nah, ini yang paling penting. Jami' JA. Bukan JT. JA. Jami' Awalim. Terkumpul pada diri beliau seluruh inti dari alam semesta. Supaya apa? Dari inti itulah seluruh alam yang disebutkan di dalam kitab minimal 18.000 yastamidduna minhu, mengambil madad darinya supaya bermunasabah zahir dan batinnya, berkolerasi zahir batinnya. Bacalah al-madad ya Rasulullah. Itulah rahasianya. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Itu bagian dari makna al-madad, ya. Jadi semua yang ada di alam itu, di diri Nabi ada, inangnya itu ada, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Jami'ul Awalim. Maka kalau disebut Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Alamin, alam berapa tadi? Ada yang zahir, ada yang batin. Dikumpulkan berapa tadi? 18. Itu yang diketahui, yang belum diketahui banyak. Boleh juga di Rabbul Alamain, ay Rabbu Muhammad. Kenapa? Sayyidina Muhammad inti dari seluruh alam. Gitu ya. Jadi Alamain huwa mazhar Sayyidina Muhammad SAW. Alam semesta itu adalah mazhar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yastamid litastamid, agar mengambil madad darinya sallallahu alaihi wasallam kullu dzarrah, setiap zarah dari zarati wujudi. Dari zarat-zarat yang ada, atom-atom atau kuantum-kantum kalau bahasa Patabah yang ada dalam wujud Rasulullah. Fayusammu bihadza fayasmu bihadza, enggak ada nunnya ya. Fayasmu bihadzal istimdad syuhudi. Ya. Lalu mereka naik dengan madad itu, dengan istimdad itu kepada penyaksian terhadap aku. Wa'arif nafsi fa'arif maqsudi wa utliqu min jismi wa afukku min quyudi idh haqiqatuhu sallallahu alaihi wasallam dairatuha ya jama'at al-awakhir al-awail wa ahatat bi kulli mahatin imdadan wa is'adan bi ghairi hajibin mani'in wa hailin. Ya. Jadi dengan madad ini naiklah kepada penyaksian, dari menyaksikan diri yang zahir ini lalu menyaksikan yang diri yang sebenarnya, lalu terlepaslah dari kaitan-kaitan yang zahir ya. Kenapa? Karena hakikat sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan al-akhir dan al-awwal ya, seluruhnya. Nah, jadi kalau fasyakya man syakya wa sa'ida man sa'ida alladzina li janabihi mustanidun wa ma'il. Jadi siapakah orang yang bahagia? Ya orang yang mengambil madad dari Rasulullah, sadar dengan madad itu. Siapa yang orang yang sengsara? Orang yang dia mendapatkan madad tapi tidak menyadarinya.
Nah, jadi tidak ada orang dapat ilmu, kecerdasan kecuali berkat dari al-madad an-nabawiyah. Fakullu man arsyada, man ursyida, ya, atau man arsyada wada'a fa'an wasitatihi wa an faidihi sallallahu alaihi wasallam mutakallim wa qabil wa qail. Jadi kalau Buya-Buya ini ada ilmu yang unik muncul dari beliau-beliau ini, itu bukan karena pinternya, tapi wadahnya Allah ciptakan emang sanggup menanggung, menampung apa nur beliau, lalu itu yang dikeluarkan lagi. Jadi beruntunglah orang yang mau membuka kajian ini, lalu rohaninya terupgrade setiap saat. Maka tidak ada namanya pengulangan kajian kecuali hanya review. Jadi kalau Buya-Buya itu coba perhatiin, kalau mengulang kajian hanya review. Selebihnya perkara baru yang ente baru dengar. Jadi kalau coba di-tracking kajian-kajian kitab kita, jarang sekali ada pengulangan. Betul nggak? Kalau bahkan ceramah yang sama, itu pengulangan itu hanya beberapa aja. Selebihnya hal-hal yang bagi kolbu itu baru. Itu bukan ilmunya beliau-beliau ini, tapi biwasitatin Nabi SAW wa an faidihi SAW, karena limpahan beliau. Saya mau tanya, kalau matahari bersinar jam 6, sinar jam 7-nya sama nggak? Sinar jam 10-nya sama nggak? Jam 12-nya sama nggak? Kira-kira seperti itu. Sama-sama bersinar, tapi tidak ada pengulaman. Nggak seperti aneh dulu ikut salah satu guru kita belajar ceramah Bu ya. Mulai dari awal Ramadan ila akhirih 30 malam, 30 hari ceramahnya satu bab saja. Dan bikin orang ketawa. Untungnya dulu nggak ada YouTube jadi nggak bisa dicek ya. Kalau sekarang kan ente kalau ceramah tinggal dicek orang, dia udah ulang ceramahnya pengulangan gitu. وهذا الشرح سماه اللمحات الرافعات بالتدهيش عن معاني صلوات ابن مشيشة. Ada di kitab dia Al-Lamahat Ar-Rafi'at بالتدهيش على معاني صلوات ابن مشيشة. Ini Buya Aldo yang berkepentingan utama di sini nih ya, karena bersanad ke Ibnu Mashishnya sangat kuat. Lalu dia juga bahas tentang Hizib Nawawi. Sudah jam 9 nih Bu ya. Masih kuat nih? Wah, nggak percaya nih. Tadi sudah panas telinganya kita bahas akidah. Nah, sekarang masuk ke Hizib Nawawi ya. Sayyid Mustafa Bakri membahas tentang Hizib Nawawi sedikit saja ya. Atau ininya lah nanti. Qauluhu radhiyallahu ta'ala fi akhir syarhi ala Hizb al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Imam Nawawi itu, ini adab dia berguru. Nanti coba pakai adab ini. Dia setiap kali mau datang ke syekhnya dia doa, Allah mastur aurata syekhi anni. Ya Allah tutuplah aib guruku dari pandanganku, dari telingaku, dari diriku. Kalau ente kan suka bicarain gosipin Buya kan? Kalau seorang murid yang betul-betul murid rohani, dia doanya apa? Karena itu akan menghalangi makrifat masuk. Ilmu itu nggak masuk, nggak terhalang, akan terhalang. Ya, apalagi sudah masa setara dengan gurunya ya salam. Seandainya pun ilmu ente lebih tinggi dari guru ente sekarang, guru selama-lamanya guru. Kalau bukan karena ilmu dia basic dia, guru yang ngajarin kita satu huruf dulu, kita nggak bisa baca kitab hari ini. Maka guru yang ngajarin satu huruf pun harus kita ta'zimi. Apalagi guru yang pernah mentalkinkan zikir, mengajarkan akidah, mengajarkan segala macam. Ya, cuma karena udah satu mursyid baru lagi, katanya mursyidnya lebih tinggi lagi, Buya si Aldomi itu nggak masuk, setara mana, sesama murid. Gitu bahasanya hari ini, ya. Nah, kita kan setiap kali kita ada orang ngaji, kita bawa ke mursyid kita bawa ke Syekh Fulan, ya. Tinggal muridnya tahu diri. Harusnya mereka bersyukur. Oh, saya bersyukur ketemu guru saya dan gurunya dia. Berarti benarlah ilmu ini sahih. Kalau cuma ketemu guru, gak ketemu gurunya dia,
kakek guru. Berarti kita kan nggak bisa konfirmasi bener nggak ilmu guru kita ini bener. Ya. Hak gak nih ilmu kita guru ini? Gurunya aja nggak percaya, misalnya ada nggak murid kemudian dibatalkan ijazah oleh gurunya? Bazal torikoh ya. Kalau sanad tuh nggak penting. Ya. Kalau sanad tuh boleh. Misalnya kayak Imam Ibnu Shalah mengatakan ada satu bab, ada guru dulu pernah mengijazahkan murid, terus pas dia udah tua atau udah beda faham politik segala macam, dia nggak mengakui sanad ijazah itu ke muridnya. Nah itu ada pembahasannya itu. Dalam torikoh lain lagi, kejadiannya beda. Ya, kalau dalam torikoh jika itu terjadi itu berbahaya, batalnya betul-betul batal. Ya, kalau dalam ilmu hadis dicek apakah karena uzur, kena faktor politik, maka pembatalannya, penafiannya tidak dianggap. Karena perbedaan-perbedaan iri dengki, tanafus gak dimasuk. Ya. Tapi kalau dalam ilmu thariqah lain, kalau guru membatalkan ijazah murid, batal sudah. Dunia akhirat batal. Ya. Apa kata beliau ketika membahas Hizib Nawawi? Muhammadun huwa ashharu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walam yuqsim bihi ahadun qablahu. Lakin lamma qaruba zamanu zunurihi wa fasha dhikruhu wa intashara sama bihi ahlul kitab auladahum raja'an nubuwah wa iddatuhum adaduhum maksudnya ya, 15 wa asma'u sallallahu kila alfain wa ishrun walakin aladhaha lil asma' wa sharafaha litaskin لا عجل التياء هذا الاسم الكريم وإن كان لكل أسمائه صلى الله عليه وسلم هذا المنزل عظيم. Okay. Nama Nabi Muhammad Muhammad mim ha mim dal. Tapi mim yang kedua kan tasdid, berarti ada mim yang diidghamkan ya, ada mim yang disukunkan. Nah, berarti ada ini mimnya dua, ada mim yang zahir, ada mim yang batin. Berarti sebenarnya tiga mim. Perlu nggak bahas begini ya? Perlulah. Nama ente kurang huruf satu repot kan? Pak Elang, hilang G-nya, Elan. Ya. Kalau Buya Asfi, hilang F-nya, Asi. Buya Asi. Asi bahasa Indonesia Bu ya, air susu ibu. Bukan Asi. Kalau Asi, pemaksiat dong. Nama kekasih Allah itu banyak sekali. Yang paling masyhur di bumi adalah bahkan masyhur di langit. Waktu Nabi Muhammad SAW Mi'raj, antara langit 1 sampai langit terakhir, itu tanggapan malaikatnya beda loh. Coba cek nanti Buya Yunal, hadis tentang Mi'raj. Ada beberapa riwayat yang panjang, yang lengkap ya. Malaikat langit pertama, itu nanya, "Hei Jibril, man ma'aka?" Siapa bersamamu? Kata Jibril, "Muhammad wa qad bu'itha ilaih." Dia telah diwahyukan kepadanya, dia telah diutus. Oh, marhaban, gitu aja. Tapi langit yang paling ujung lain. Dia kenal Nabi Muhammad. Dia panggil dengan panggilan yang lebih syahdu. Kenapa? Malaikat langit pertama mengenal beliau hanya nama Muhammad. Tapi malaikat di langit ketujuh, dia mengenal beberapa sifat-sifat Nabi dan dia sebut dalam hadis itu. Ya, atau silakan dicek nanti. Ya, dicek nanti.
Jangan, siapa tahu aneh yang salah kan. Kan kita kalau salah tinggal ditegur aja tapi nggak usah ngancem. Biar paham ya. Walam yuqsim bihi ahadun qablahu. Ya, dan tidak atau yuksam ya. Atau yusam barangkali. Kayaknya telah cetak kali Bu ya. Walam yusamma. Dan tidak dinamakan seorang pun dengan nama itu sebelumnya. Sah? Ya, tolong dibenerin ya. Atau yuqassam. Dibagi. Ya, maksudnya tidak dibagi namanya. Yang lebih tepat mungkin lam yattasim. Ya, belum bernama seorang pun dengan itu. Lakin lama qaruba zamanu zuhuri nurihi. Tatkala mau dekat masa beliau muncul. Ya. Fasha dzikruhu, setelah Nabi Isa mengabarkan akan muncul seorang nabi setelahku namanya Ahmad, Muhammad, ya. Intasyara, ya, lalu berkembanglah itu di kalangan kitab, sama bihi al-kitab auladahum. Ahli kitab ada yang menamakan anaknya dengan nama-nama ya, Muhammad, Ahmad, Ahid, Hadi, Mahdi. Kan ada juga yang datang ke kita nanya, Ustadz, nama saya Imam Mahdi, sesat nggak? Loh, nama doang kok sesat? Yang salah kalau ente ngaku entelah Al-Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, itu baru masalah. Ada nama Muhammad kan sini? Ada? Ente nama lengkapnya siapa? Enggak ada Muhammadnya. Muhammad Taufik. Ente Muhammad Taufik. Bukan Muhammad Rasulullah. Dosa enggak nama saya Muhammad? Lah enggak apa-apa kan Muhammad Taufik. Yang salah tuh kalau ente Muhammad, bahkan kalau namanya Muhammad Rasulullah boleh. Nama Muhammad Rasulullah, tapi bukan Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang nama doang gitu. Nama Allah. Nama Allah. Nama Allah gitu. Kalau Allah mah nggak boleh. Jadi nama yang boleh dipakai itu nama yang untuk takhalluk. Kalau nama ta'alluq tidak boleh. Makruh. Contoh nih. Nabi Allah sematkan nama wabil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi Nabi itu ra'uf, Nabi itu rahim. Nabi disebut khuluknya, bukan apalagi orangnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jangankan zatuhu, khuluquhu azim. Jangankan zatnya beliau, akhlaknya azim. Wahai Haji Azim. Kalau dia badannya azim. Lalu nama beliau ini berapa? Jadi ini di seluruh penjuru dunia orang-orang berilmu memberi nama anaknya dengan nama-nama Nabi. Ada Muhammad, Ahmad, Ahid, Hamid, Mahmud, Muqaffa, Aqib, macam-macam namanya. Wa asmahu qila alf. Namanya ya, orang yang bernama ini sekitar 15, sedangkan nama Nabi di sini disebutkan ada 1000, ada 2010, ada yang mengatakan ya kurang dari itu, banyak dari itu ya. Walakin aladzaha lil asma, yang paling enak didengar adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih dalail qariban min al-awail huwa ashhar asma'ihi wa khassuha wa arafuha wa bihi yunadihi Allah tabaraka wa ta'ala wa yusammihi fi dunya wal akhirah. Nama yang paling masyhur, paling viral, paling spesial, paling dikenal, yang dengannya Allah memanggil wa yusammihi fi dunya wal akhirah, yang Allah namakan di dunia dan akhirat, itulah Muhammad. Wa huwal mukhtassu bi kalimat tauhid, bahkan dikhususkan semenjak lama itu dipakai oleh Allah dan ditulis menjadi kaligrafinya Arash. Tertulis di Arash la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika mazhab Maliki melarang kaligrafi,
orang Syafi'i bilang, di aras aja ada kaligrafi. La ilaha illallah Muhammadur. Ini canda-candanya Bu ya. Wabihi tushfa'u, wabihi kunya Adam. Dengan itulah Nabi Adam diberi kunyah. Kunyah Nabi Adam apa? Abu Muhammad. Tapi orang ilmu hakikat mengerti, wa Muhammad Abu Adam. Jadi sama-sama Abu. Jasadnya Nabi Muhammad Ibnu Adam, keturunan Nabi, tapi ruhnya Adam dari ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ana Muhammad bin Abdullah walladzi nafsu Muhammad biyadihi wa Fatimah bintu Muhammad wa yaktub min Muhammad Rasulillah. Nabi pun memanggil dirinya Muhammad, tapi belum pernah mengatakan ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi, ana Aqib. Beliau pernah menyebut dirinya rahmah. Ana rahmatun muhdah. Aku rahmat yang diberi hidayah kepada hadiah untuk kalian. Ana rahmatun muhdah. Beliau sering mengatakannya, bahkan dalam bab ketika sahabat lagi menampilkan semua torikohnya, apa kata Nabi? Jadi di masa Nabi sudah muncul torikoh nafsiyah, Bu ya. Ada sahabat mengatakan, la ana mu'abadan, saya nggak mau tidur, saya melek aja. Udah temu yang begitu kan di majelis? Sudah ada. Saya nggak mau kawin ya. Ada satu lagi, saya nggak mau makan terus. Kalau ente makan terus. Ini torikoh nafsiyah nih, sibuk diwirid sama tirakat. Ya, apa kata Nabi? Ana a'lamukum billah. Yang paling kenal siapa? Aku apa kalian? Aku, kata beliau. Aku paling kenal Allah, aku masih makan, masih puasa. Aku masih tidur, masih tahajud. Aku masih kawin dan juga kemudian menahan diri dari syahwat. Beliau gabung, combine. Maka beliau jam'ul jawami. Ya, hal-hal yang menurut orang kontradiksi itu ada pada diri beliau semua. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ente itu orangnya kaku, saya harus begini, di luar itu saya nggak mau. Itu orang nggak Muhammadi itu. Seorang Muhammadi dia sangat fleksibel. Jangan perfeksionis, ya, jangan perfeksionis. Jadilah orang yang ingin mendambakan kesempurnaan, tapi jangan belagu sok-sok perfeksionis. Ya, saya geli kalau ada ngomong ani perfeksionis. Aku perfeksionis. Aduh, kayak kita mau potong-potong itu lidahnya itu ya. Dia kalau mau perfeksionis, harusnya dia mulai perfeksionis dari hal yang kecil-kecil. Wudunya harus benar, sholatnya harus benar. Giliran zikiran, maunya pilih kalau ada hadis 10, hadis 3, dia pilih yang 10. Perfeksionis dari mana ya kan? Kita zikiran ada nih 70.000, dia bilang ada rukhsahnya nggak? Katanya ente perfeksionis. Itu namanya perukhsonionis. Ya, Bani Rukhsah kalau istilah Buya Asfi. Jadi beliau ketika Mi'raj dipanggil dengan nama itu, ya, dinamakan Nabi Ibrahim itu, ya. Nabi Ibrahim panggil ya Muhammad, Nabi Adam panggil ya Muhammad, semuanya panggil. Karena itulah nama Mim Ha Mim Dal, ya. Ini punya rahasia luar biasa dan kita sudah pernah menyebutkan dalam salawat Qutbaniyah, Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad qutubil mawjudat. Tuh, itu udah cukup. Inti poros dari alam semesta, itulah Sayyidina Muhammad, itulah hebatnya lafaz Muhammad. Jadi semua di alam berpolos pada beliau. Gitu ya. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Semoga kalian tersesat dalam kebenarannya. Ya, biar nggak merasa benar. Gak jelas ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma ja'al
ruha sallallahu alaihi wasallam, sirra haqiqati wa ruha ruhi wa hayata ruhi wa nur qalbi. Amin ya rabbal alamin. ومتعنا يا ربنا بذكر أسمائك وبالصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا قريب يا قريب يا قريب. Ya Allah yang maha dekat, yang maha kaya, yang maha mencintai hambanya, kekasihnya Sayyidina Muhammad. Izinkan kami menikmati mengenalmu, menikmati mengamalkan syariatmu, menikmati menyebut sholawat kepada kekasihmu, menikmati membicarakan tentangmu dan kekasihmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jika hal itu masih susah bagi kami, bantulah kami mengenal Engkau, bantulah kami mengingat Engkau, bantulah kami menyebut-nyebut nama Engkau, menyebut-nyebut nama kekasih Engkau, dan bantulah kami ya Allah untuk tidak mengeluh, tapi bantulah kami ala syukrika untuk banyak bersyukur. Wa husni ibadatik, bantulah kami ya Allah lebih banyak menghambakan diri kepada Engkau daripada menghambakan diri kepada selain Engkau. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur ya Nur, nawwir qulubana, nawwir arwahana, nawwir asrarana, nawwirna ya Rabbana wa aghriqna fi nuri ahadiyatik. Ya Allah ya Allah ya Ahad ya Ahad ya Nur ya Nur ya Zat an-Nur ya Nur al-Mutlaq. Ya Allah ya Rabb Muhammad ya Rabb man huwa Nur, Nurul Alamin, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasyid Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.